Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu kembali Tuhan. Berikan kami hikmat, pemahaman akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema The Power of Hope, kekuatan dalam pengharapan. Kita tahu sebuah pengharapan itu sangat penting bagi kita umat-umat Allah, terkhusus dalam situasi saat ini. Mari sama-sama kita buka firman kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ke-20. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia, terkhususnya bagi kita umat-umat Tuhan. Pada saat-saat ini kita sangat membutuhkan yang namanya pengharapan, di mana kondisi dunia saat ini sedang dilanda dengan yang namanya COVID-19 atau virus corona. Banyak orang-orang yang hilang akan harapan mereka. Banyak orang-orang yang hilang pengharapan karena kekhawatiran, karena permasalahan, karena kesehatan, karena ekonomi. Pengharapan mereka untuk masa depan yang indah itu hilang. Oleh sebab itu, kita hari ini akan belajar mengenai pengharapan, supaya pengharapan kita sebagai umat Allah itu tetap kuat dan kita bisa tetap percaya kepada Tuhan kita. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan iman. Iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah, sehingga ia dapat menaruh pengharapan kepada Allah. Di ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau. Kita tahu sau itu adalah jangkar pada sebuah kapal. Nah, sebuah sau pada kapal itulah sangat berperan penting. Walaupun bentuknya kecil, lebih kecil daripada kapalnya, tetapi dia memiliki peran yang cukup penting. Pada saat kapal itu dia dihantam oleh ombak badai dan mereka harus menepi atau harus diam di tengah lautan, sau itu sangat penting supaya kapal itu jangan terbawa ombak atau terbawa badai atau hanyut. Nah, begitu juga pengharapan kita dikatakan seperti sau, seperti sebuah jangkar. Dan pengharapan dikatakan aman bagi jiwa. Firman Tuhan mengatakan pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Nah, manusia tidak cukup hanya sehat secara jasmani, tapi manusia juga butuh sehat secara jiwa. Dan pengharapan itu sangat baik untuk jiwa kita. Jiwa itu merupakan pikiran, perasaan, dan roh kita. Jadi kita juga harus memiliki jiwa yang sehat. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pengharapan yang baik atau pengharapan yang kuat seperti yang firman Tuhan sampaikan. Pengharapan kita harus labuhkan bukan di atas kekayaan kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kita labuhkan di atas kepintaran kita atau di atas talenta, karunia yang kita miliki, atau juga gelar-gelar yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki. Bukan kita labuhkan di atas itu. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan sau kita atau pengharapan kita itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, tabir, kalau kita ingat tabir, ini adalah kisah di mana bait suci Tuhan, yaitu tabir ruang Maha Kudus, di mana karena ruang Maha Kudus adalah melambangkan tempat hadirnya Tuhan, tempat hadirat Tuhan, tempat Tuhan bertata di kemah suci. Nah, pengharapan kita atau yang seperti sau ini itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Allah bertata, di mana Allah, hadirat Allah ada, di mana Allah turun dan berkuasa. Nah, sau kita dilabuhkan ke sana. Jadi sau dilabuhkan ke tempat yang kuat. Kalau kita lihat bahwa kalau sebuah kapal
itu harus melabuhkan saunya atau menjatuhkan jangkarnya, itu tidak di tempat sembarangan. Selama sau itu belum sangkut ke tempat yang pas, belum bisa menahan sebuah kapal, itu akan mereka usahakan lagi untuk mencari tempat yang pas untuk menjatuhkan sau atau jangkarnya. Nah, sehingga ketika sau itu jatuh ke tempat yang pas dan ke tempat yang tepat, yang kuat untuk menahan sebuah kapal, di situ kapal itu akan bertahan dan sau itu benar-benar berfungsi. Sama seperti halnya pengharapan kita. Ketika kita labuhkan itu di tempat yang pas, ketika pengharapan kita jangkarkan di tempat yang pas, kita akan memiliki pengharapan yang cukup kuat. Nah, terkhususnya di dalam kondisi saat-saat ini kita mengalami yang namanya virus corona. Banyak masalah perekonomian mungkin muncul, masalah kesehatan muncul, mungkin masalah keluarga, masalah pribadi, kita harus diam di rumah, banyak yang harus kita hadapi. Nah, disitulah pengharapan kita seharusnya semakin kuat. Supaya pengharapan kita ini semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita ada beberapa hal yang harus kita wujudkan di dalam cara hidup kita. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin berdoa supaya kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan kita yang bertahta di tabir, di ruang Maha Kudus, yang dimana jangkar kita dilabuhkan, supaya iman kita semakin kuat dan pengharapan kita semakin kuat. Kita harus banyak-banyak berdoa. Khususnya sekarang kita banyak beraktivitas di rumah, seharusnya jam-jam doa kita semakin banyak. Banyak waktu kita untuk lebih banyak lagi untuk berdoa. Nah, dan yang kedua, membaca firman Tuhan. Supaya iman dan pengharapan kita semakin kuat, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus semakin giat membaca firman Tuhan. Karena semua kepercayaan kita itu ketika kita membaca firman Tuhan. Kita tidak akan bisa mempercayai apa yang tidak pernah kita baca, dan apa yang tidak pernah kita lihat, dan apa yang tidak pernah kita pelajari. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, semakin hari kita semakin belajar, kita akan semakin percaya akan firman Tuhan dan pengharapan kita akan semakin kuat. Nah, yang ketiga, kita harus rajin beribadah. Saat-saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing secara online, tapi itu tidak mengurangi semangat kita seharusnya untuk beribadah. Karena beribadah itu sebenarnya tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saatnya kita rindu untuk beribadah, di situ kita seharusnya beribadah. Nah, dan yang keempat, kita harus mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mendasarkan diri kita pada anugerah Tuhan. Kita harus percaya bahwa anugerah Tuhan selalu melindungi kita, menjagai kita, dan selalu bersama-sama dengan kita walaupun masalah begitu besar. Nah, itu akan membuat pengharapan kita semakin bertumbuh di dalam iman, dan kita semakin bisa mewujudkan semua apa yang kita harapkan semakin terwujud. Nah, yang kelima, yang terakhir, kita harus memiliki sikap dan cara hidup yang berpengharapan. Nah, kita sebagai umat Allah, orang yang mempunyai pengharapan yang kuat, kita harus memiliki sikap dan cara hidup orang-orang yang berpengharapan. Kita harus memiliki sikap yang percaya bahwa kita sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus selalu berpikir bahwa pasti ada jalan keluar sesulit apapun persoalan itu yang kita hadapi. Khususnya masalah-masalah yang muncul pada saat-saat ini di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus selalu berpikir bahwa jalan keluar itu selalu tersedia. Tidak pernah ada jalan buntu bagi anak-anak Tuhan yang penuh pengharapan. Yang perlu diingat adalah kesulitan bukan akhir dari segala-galanya. Selalu ada jalan keluar. Dan mari kita sama-sama kita buka di dalam Roma 8 ayat 35 dan 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan
atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat ke-39 dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi mengapa kita harus sidang pengharapan kita bahwa semua akan kembali normal, semua akan kembali baik-baik? Kita harus tetap berpegang bahwa pengharapan kita, apa yang kita harapkan, bahwa kondisi akan menjadi baik, bahwa kita akan semakin dilindungi, kita akan semakin diberkati Tuhan. Itu harus tetap ada dalam iman pengharapan kita. Kita jangan goyah, kita jangan khawatir. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pengharapan kita itu bukan kepada manusia. Memang saat ini kita hanya bisa berharap kepada pemerintah yang sedang menangani semua permasalahan, kepada tim medis yang sedang bekerja, kepada para hamba-hamba Tuhan yang sedang giat untuk juga bekerja dalam setiap pelayanan. Kita bisa berharap kepada mereka, tapi yang paling terutama adalah kita harus tetap berharap kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena dikatakan apa? Pengharapan yang kuat adalah pengharapan yang dilabuhkan ke tempat yang benar, yaitu di dalam tahta Allah, di mana Yesus sebagai imam besar. Nah, di mana Yesus memimpin iman kita, memimpin kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur masa depan kita. Disitulah kita lakukan pengharapan kita. Maka pengharapan kita tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah melemah, tapi kita akan memiliki pengharapan yang hari demi hari kita akan semakin kuat berharap kepada Tuhan bahwa semuanya akan kembali baik-baik saja dan semuanya akan kembali normal. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan firman Tuhan terakhir, saya katakan bahwa harapan bukanlah impian, tetapi sebuah jalan untuk membuat mimpi menjadi kenyataan. Demikian firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita semakin diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini dan mengingatkan kami kembali supaya kami kuat dalam pengharapan. Berkati firman yang kami dengar sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami sehingga kami dapat mewujudkannya Bapa dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati semua kami yang sudah mendengarkan firman dan belajar pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.